Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaili dengan NPM 07352311 052. Pada video kali ini saya akan men-setup Ubuntu Ubuntu desktop menggunakan Virtual Box Manager dari Oracle. Langsung saja kita pilih desktop, lalu berikan nama virtual machine punya nama. Misalkan di sini 12345. Lalu kita lanjut. Di sini saya langsung membuat username. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi untuk desktop saya itu langsung dipaparkan untuk membuat dia punya username dan passwordnya di luar terminal. Langsung saja saya buat di sini misalkan 12345, lalu passwordnya juga 12345. Sebentar. Oh, tidak bisa. Username misalkan kelompok 7. Ini passwordnya juga kelompok 7. Lalu ini juga kelompok 7. Oke, langsung lanjut saja. Ya, core-nya di sini saya buat 5 saja agar mempercepat proses pendownloadan juga. Lanjut, lalu selesai. Oke, kita hidupkan VM-nya. Di sini saya pakai untuk besar saja, tampilan yang besar agar lebih nyaman. Oh, sebentar, kayaknya ngepak saya reload dulu. Oke, saya buka lagi. Beralih. Oke. Nah, sini kita enter saja. Lalu masuk ke proses pendownloadan untuk setup dia punya desktop. Jika sudah seperti ini, kita cukup untuk tekan Alt-Tab untuk melihat live dari source yang akan di-download atau yang akan digunakan di dalam desktopnya. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul kursor seperti ini, itu tandanya sudah masuk ke desktopnya, namun masih terdapat framing yang agak sulit dijelaskan. Oke, di sini sudah ada welcome to Ubuntu. Untuk proses download di dalamnya, sebentar, kita preparing dulu.
Nah, di sini sudah masuk ke proses penginstalan pada Ubuntu. Kita tunggu saja. Ini masih pen setup. Nanti di dalamnya kalau tidak salah masih download lagi deh. Mungkin jika ini terlalu lama ya, karena ini sisa proses pendownloadan saja ya. Jadi mungkin saya akan skip saja dan lanjut ketika eh, saya akan lanjut menggunakan eh, Ubuntu server yang telah jadi, di mana Ubuntu server yang saya gunakan yaitu punya kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 7 Ubuntu server. Baik, langsung saja saya pindahkan dulu. Aduh, salah buka. Sebentar. Aduh, ini kita hapus saja. Sebentar. Oke, kita buka close dulu, matikan mesin, lalu kita buka VirtualBox. Oke, di sini ini merupakan server Ubuntu desktop yang sudah jadi dan dibuat oleh kelompok saya dan termasuk juga saya. Sebentar. Saya lihat dulu ya, saya lupa yang mana yang server. Pengaturan, ini tampilan sistem, ini ini merupakan server. Jadi yang tadi saya buka harusnya itu desktop. Nah, di sini saya menggunakan kelompok 7 user karena yang buat di atas itu kayaknya teman saya untuk latihan sekalian. Oke. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah menyelesaikan semua downloadan yang telah kita download. Di sini kita bisa mencoba pada terminal. Misalkan masukkan ke mendasar, kita menggunakan print saja ya, yaitu echo. Misalkan echo kita tes sini hello world. World. Sabar, saya lupa dunia. Hello saja deh. Nah, di sini dia itu langsung print hello world. Hello. Oke, baik. Mungkin begitu saja ya untuk proses pendownloadan Ubuntu servernya, Ubuntu desktopnya. Mungkin akan dilanjutkan kepada dua orang ke anggota kelompok saya untuk bagian komentar-komentarnya dan lain-lain. Sekian, saya Muhammad Rifaili. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligandri dengan NPM 073523111076. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang
perintah-perintah dasar dalam VirtualBox atau di Ubuntu Server. Nah, dikarenakan tadi kelompok saya yaitu Muhammad Rifeli telah menjelaskan cara pendownloadannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan perintah dasar di Ubuntu Server tersebut dengan dalam VirtualBox. Nah, di sini kita masuk pada bagian terminal. Nah, setelah masuk di dalam terminal, nah di perintah-perintah dasar itu ada beberapa perintah-perintah dasar seperti home, cd, pwd, ls, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan memeriksa sebuah direktori di dalamnya. Nah, direktori apa saja yang ada di dalamnya? Di sini kita menggunakan perintah ls min l. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sini sudah ada beberapa direktori seperti desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, snap, templates, dan video. Nah, di mana di sini contohnya kita akan melihat sebuah working directory yang sudah kita masuki. Nah, di sini kita bisa menggunakan pwd. Enter. Nah, pwd ini atau print working directory ini adalah file di belakangnya sudah kita masuk seperti di sini ada home dan masuk di user kelompok 7. Nah, di sini ada perintah dasar lagi seumpama kita akan membuat sebuah direktori baru. Nah, di sini kita periksa dulu direktori apa saja dengan menggunakan ls spasi min l. Nah, di sini direktorinya masih seperti yang tadi. Nah, di sini apabila kita ingin membuat direktori baru, kita menggunakan perintah yaitu mkdir atau membuat direktori dengan menggunakan nama file, contohnya lg. Enter. Di sini untuk mengecek kembali apakah direktori yang kita buat tadi sudah jadi atau tidak, kita menggunakan ls min l. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa direktori yang kita bikin tadi lg itu di sini sudah berhasil. Kita menggunakan clear agar tampilan dari sini hilang atau untuk membersihkannya. Nah, tadi sudah ada direktorinya itu ls min l. Nah, di sini lagi. Nah, apabila seumpama kita ingin membuat sebuah file di dalam sebuah direktori. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah dasar dan menggunakan cd. Nah, cd ini itu digunakan untuk berpindah suatu direktori. Nah, seumpama kita akan membuat file dalam direktori lg, kita menggunakan cd lg. Nah, kita sudah masuk atau berpindah ke dalam sebuah direktori yaitu direktori lg. Nah, ada lagi perintah dasar di sini untuk membuat sebuah file. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah file pada sebuah direktori, kita bisa menggunakan perintah touch atau lebih gampang kita menggunakan perintah dengan tanda panah lebih dari. Dengan menggunakan ini dengan nama file yang akan kita buat. Contohnya file 1.txt. Enter. Nah, untuk menampilkan file up yang kita buat tadi, apakah file tersebut sudah jadi, kita masukkan di dalam direktori lg, kita cek dengan menggunakan ls. Nah, kita bisa lihat di sini file yang kita buat tadi dalam file lg ini, direktori lg ini sudah ada, yaitu file txt. Nah, perintah dasar yang selanjutnya yaitu apabila kita ingin membuat sebuah atau mengubah sebuah nama. Di sini kita bisa mengubah sebuah nama dari file tersebut dengan menggunakan perintah cp. Contohnya kita akan mengcopy dari file ini. Tapi terlebih dahulu kita memasukkan sebuah tulisan dulu dalam satu file ini agar nanti kita bisa membuktikannya apakah file ini kita berhasil mengcopy-nya atau tidak. Nah, di sini untuk membuatnya, di sini kita menggunakan perintah echo tanda petik. Nah, kita masukkan contohnya halo tanda petik. Nah, di sini kita menggunakan tanda lebih dari untuk masukkan dalam sebuah file dengan mengikuti nama file yang akan kita isi tadi, yaitu file 1. File 1.txt. Enter.
Kita lihat lagi. Nah, untuk mengecek apakah di dalam file ini tadi kita sudah berhasil menambahkan tulisan halo ini, kita menggunakan perintah cat atau chat dengan file txt, nama file 1.txt. Kita lihat. Nah, di dalam file 1.txt ini, tulisan yang kita tambahkan tadi itu halo, ternyata sudah ada atau berhasil ditambahkan. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu untuk mengcopy file ini, kita menggunakan perintah cp yang mengikuti nama file 1.txt. Kita copy file ini dengan nama, kita ganti file 2 titik txt, enter. Nah, kita lihat dulu untuk mengeceknya apakah berhasil kita copy, ls. Nah, di sini file 1 sudah ada dan file yang kita copy tadi itu adalah file 2 txt. Nah, apakah nah di sini kita akan mengecek apakah file 2 ini adalah hasil kopian dari file 1 ini. Nah, kita cek saja isinya, dikarenakan isi dari file txt1 ini ada tulisan hello. Nah, kita cek pada file 2txt ini, kita cek apakah dia di dalam mempunyai sebuah tulisan juga yaitu halo. Jika benar, berarti kita telah berhasil mengkopinya. Di sini kita menggunakan perintah cat dengan nama file yang kita copy tadi itu file 2.txt. Kita periksa. Nah, di dalam file 2 ini txt terdapat tulisan halo, berarti file 1 ini kita sudah berhasil untuk mengkopinya. Nah, terus di sini ada perintah dasar lagi yaitu untuk mengubah bukan mengubah tapi menghapus sebuah file yang ada di dalam directory. Contohnya di sini kita menggunakan perintah rm atau remove dengan nama filenya yaitu file 1 .txt. Nah, kita periksa lagi apakah file yang dalam masih ada atau tidak dengan menggunakan perintah ls. Nah, karena file 1 tadi kita sudah hapus menggunakan rem dengan jadi sisa file yang di dalam itu adalah file kopian dari file 1 tadi. Di sini adalah file 2. Untuk menghapus lagi ini kita menggunakan rm dengan mengikuti nama file 2.txt. Enter. Kita periksa lagi apakah filenya masih ada atau tidak ada. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa file yang kita buat tadi itu kita sudah hapus semua dan di dalamnya juga sudah kosong. Nah, untuk kembali lagi ke halaman pertama, di sini kita menggunakan perintah dasar itu cd titik. Nah, kita bakalan kembali ke tampilan awal atau keluar dari direktori LG. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perintah-perintah dasar ini dan juga untuk perintah membuat sebuah file atau menghapus file, mengubah nama, mengcopy, dan juga membuat suatu direktori. Nah, di sini kita lihat untuk menghapus lagi direktori yang kita buat tadi. Nah, kita lihat dulu direktori tadi masih ada atau tidak. ls -l enter. Nah, direktori yang saya buat tadi itu yaitu direktori LG masih ada. Nah, untuk menghapus direktori ini kita menggunakan perintah rmdir atau remove directory dengan nama direktori tadi itu LG. Kita periksa lagi apakah direktorinya masih ada atau tidak. Kita periksa dengan menggunakan ls -l. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa direktori yang saya buat tadi yaitu direktori LG di sini sudah hilang. Maka direktori yang tadi itu kita sudah berhasil untuk menghapusnya. Nah, mungkin sekian dari saya perintah-perintah dasar tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan masih ada anggota dari kelompok saya yang akan melanjutkannya dari materi-materi yang ada dalam ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dua anggota kelompok saya, yaitu Elgiandri Kadondi dengan Muhammad Rifeli. Di sini saya akan melanjutkan yang perintah-perintah dasar Linux dan juga permission.
Untuk perintah dasar yang selanjutnya itu adalah sudo add user untuk menambahkan user dengan nama add user. Contoh user yang ingin ditambahkan itu adalah user 1. Di sini akan diminta password untuk menjalankan perintah sudo. Di sini akan dimintai untuk memasukkan password dari user yang telah dibuat, yaitu user 1. Untuk passwordnya itu di sini akan meminta untuk memasukkan passwordnya ulang. Nah, di sini akan meminta untuk full name. Ini full name itu akan ditampilkan ke dalam user login yang pada saat di bagian loading itu akan ditampilkan user baru dan namanya. Di sini tinggal skip saja, enter. Di sini ada informasi yang mana informasi ini sudah betul atau belum. Di sini kita bisa melanjutkan dengan yes dan akan menambahkan user baru. Untuk mengganti user, kita menggunakan SU atau switch user ke user 1. Akan dimintai untuk memasukkan password dari user 1. Sudah. Di home. Di sini dapat dilihat bahwa ada user lainnya, itu ada user 1 dan di sini ada kelompok 7. Nah, untuk itu saya kembali lagi ke user sebelumnya, SU kelompok 7. Nah, untuk komen lainnya itu ada del user untuk menghapus user. Di sini kita tidak bisa menghapus usernya karena ada proses yang masih dijalankan, yaitu proses 2855. SU, kita akan masuk lagi ke user 1. Dan untuk mematikan prosesnya itu menggunakan kill 2855. Lalu switch user lagi ke kelompok 7. Nah, sudo dari user 1. Nah, masih sama. Oh. Nah, SU user 1. Kita menggunakan sudo kill untuk menghentikan proses 2855. Tidak bisa dihentikan. SU kelompok 7. Di sini saya tidak bisa menjalankan perintah sudo user del user dikarenakan ada proses yang masih berjalan, yaitu proses 28 dengan ID 2855. Di sini saya akan mencoba lagi user 1. Nah, masih tetap tidak bisa ya, gara-gara ada perintah yang masih dijalankan, yaitu proses dengan ID 2855. Langsung saja ke perintah selanjutnya. Untuk perintah selanjutnya itu ada di permission. Di sini dapat dilihat bahwa pada bagian sini kita akan masuk ke bagian direktori utama dulu dari user ini. Di sini dapat dilihat untuk listnya itu ada
dokumen, desktop, download, musik, dan beberapa direktori yang lainnya. Untuk melihat permission atau akses dari direktori tersebut, kita akan menggunakan ls-l. Nah, di sini dapat dilihat dengan kode drwx, yang mana untuk D itu direktori, kalau untuk rwx itu adalah permission untuk bagian owner. Kalau untuk rx yang kedua, r-x ini adalah izin dari grup, yang mana izinnya adalah read dan execute. Sama juga kepada order yang mendapatkan izin akses, yaitu read dan order. Sedangkan kalau user mendapatkan izin mempunyai akses, yaitu read, write, dan juga execute. Di sini kita bisa mengubah izin akses tersebut dengan menggunakan sudo cmod dengan kode yaitu 1 untuk execute, 2 untuk write, dan juga 4 untuk read. Nah, untuk kita membuat contohnya di bagian folder dokumen, untuk bagian mana di grup, sini kita membuat sebagai write dan juga execute, itu kita akan menggunakan 7 untuk owner, dan juga write execute berarti 41, berarti 3 dan 45, jadi 35. 5 itu untuk akses ke bagian read dan juga execute. Nah, untuk menamakan folder dokumen direktorinya itu dokumen ls-l. Di sini kita dapat melihat bahwa bagian folder dokumen di bagian grup di sini dapat dilihat untuk akses permissionnya hanya write dan juga execute. Di sini kita akan kembalikan lagi ke semula, sudo cmod 755 dokumen. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada file. Sini kita akan membuat file di dalam direktori dokumen dengan namanya itu file 1.txt. Di sini kita bisa lihat ls documents l. Nah, dapat dilihat untuk akses filenya itu bagian owner itu ada read dan write, grup juga sama read dan write, dan order itu aksesnya adalah read saja. Sini kita akan mengubah untuk akses ketiga permission itu menjadi write, read, dan juga execute. Kita menggunakan akses cmod sudo chmod, nama direktorinya, nama filenya txt. Sini kita menggunakan izin akses yaitu 7 untuk ketiga aksesnya, untuk owner, group, dan juga order mempunyai izin akses yang sama yaitu read, write, dan juga execute. Nah, di sini kita akan menggunakan akses yang lain dan masuk ke dokumen, lalu lanjut bagian cmod untuk file txt saja. Oh, ternyata file 1. File 1.txt. Di sini dapat dilihat untuk ls. Nah, untuk aksesnya itu adalah rwx, dan juga rwx untuk pada file 1.txt. Oke, mungkin cukup
Sini saya akan ubah dulu ke normalnya dulu. Sudo chmod untuk akses itu 6 4 dokumen slash file 1.txt slash min Nah. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.